Selamat malam, kembali lagi bersama saya dengan Taufik Effendi Channel. Dan di dalam dunia otomotif, kali ini saya akan mereview video untuk mesin overhead. Kadang ada teman yang menanyakan, mas gimana sih mesin saya kok overhead panas gitu ya, di review dong videonya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit pengalaman saya dalam mesin overhead atau mesin panas berlebihan. Itu banyak diakibatkan beberapa faktor, banyak faktor ya. Di antaranya yaitu fan bel kendor, bisa jadi karena water pumpnya enggak maksimal dalam memompa air, termostatnya udah rusak, radiatornya yang buntu dalam itu sirip-siripnya, bisa jadi juga. Kita harus mengecek satu persatu. Dan berikut ini saya akan memberikan video contoh mesin overhead ya, bukan saya membahas mesin yang overheadnya. Kalau mesin yang keluar asap dari belalai nanti kita bahas di video selanjutnya. Ya, itu tadi videonya contoh mesin yang overhead yang terlalu panas berlebihan mengakibatkan mesin tidak optimal dalam beroperasi sampai mengeluarkan asap. Itu satu efek sampingnya. Ya, kali ini saya akan membahas trouble-nya. Satu ini adalah termostat. Apa itu termostat? Termostat itu banyak jenisnya, tergantung unit apa ya dipasang itu. Seperti contoh kulkas itu punya termostat, yaitu berfungsinya untuk bekerja untuk mendinginkan suhu dalam kulkas. Apabila sudah tidak tercapai, maka akan berhenti untuk bekerja. Seperti contoh juga kadang kita bahkan tidak tahu, yaitu mesin untuk masak nasi itu juga mempunyai termostat sendiri, tapi lain unit, lain fungsinya. Nah, kali ini termostat digunakan untuk mengatur kapan masuknya air pendingin dalam silinder itu masuk dan digantikan dengan air yang dingin. Itu sebagai switch atau pengatur lah. Ini digunakan oleh unit mesin diesel, bisa juga mesin bensin. Itu fungsinya sama untuk pengatur. Sistem kerjanya yaitu dia akan bekerja atau membuka dalam temperatur tertentu. Standarnya biasanya tuh 75 derajat panasnya itu kan, baru dia membuka, mengganti lagi yang dingin. Dan banyak juga tergantung standarnya berapa itu baru beroperasi untuk membuka katupnya itu. Dia bisa membuka bermacam-macam tergantung standar unitnya berapa derajat dia akan membuka. Ya, ada pertanyaan, mas cara ngeceknya gimana? Gampang, kalau kita awam yang direbus saja tuh termostat, kita memakai suhu kan, celupan juga tahu berapa suhunya, udah nyampe berapa, katup itu akan membuka saat suhu berapa. Kalau udah telat, standarnya telat atau kelebihan, nah itu berarti sudah error, gitu aja, nggak usah ribut. Kalau direbus saja termostat itu, direbus, kasih pengatur suhu tuh dicelupin juga kan tahu. Setelah itu kita lihat tuh berapa derajat panas itu dan berapa saat derajat keberapa dia membukanya. Nah, disitulah titik dia bermain switchnya baru membuka. Diusahakan kalau mengganti termostat yang bagus, jangan KW-KW lah, sayang. Nanti kalau problem lagi ya kerja 2 kali. Diusahakan yang orisinil, dengan barang lebih baiknya orisinil daripada kerja 2 kali. Terus ada pertanyaan lagi, mas kadang ada alat lama tuh nggak pakai termostat, bisa tuh
Iya, terkadang tuh bisa, tetapi standar panas optimal mesin, suhu mesin itu tidak standarnya. Dia akan suatu saat akan terjadi problem panas yang berlebihan apabila termostat tidak dipasang, dan itu tidak ada tanda-tanda dalam mesin. Kan kita tidak ada yang mengatur dalam pembagian berapa suhu harus keluar, itu terus muter terus, jadi panas itu tidak sampai didinginkan. Nah, seperti ini grafiknya, yaitu jadi air itu terus tidak sampai dingin, terus masuk terus ke ruang silinder. Ya, saran saya sebaiknya dipasang, lebih baik mengorbankan beratus ribu daripada berjuta-juta untuk overhaul. Selanjutnya yaitu panas diakibatkan radiator kotor, mampet. Nah, itu yang terhambatnya oleh proses pendinginan yang diakibatkan kotornya. Jadi sela-sela pendinginan itu tidak bisa mendinginkan, tersumbatnya air, dan ini mengakibatkan panas yang berlebihan. Kalau saran saya itu ya, langkah pertama dicuci, di steam, pakai steam. Kalau yang kedua, kalau masih panas dikuras sambil dihidupkan, di running. Dan lebih bagusnya lagi diservis di tukang radiator, itu lebih jelas lagi. Setelah radiator sudah selesai, kita akan beralih ke kipas radiator, yaitu yang buat membantu mendinginkan juga. Semuanya yang diciptakan oleh pabrik itu selalu berkait. Nah, ini dalam kipas radiator itu fungsinya untuk menghisap udara dari celah-celah radiator untuk ditembakkan ke mesin. Fungsinya seperti itu, untuk mendinginkan mesin dan mendinginkan air yang di dalam radiator itu. Nah, kita harus tahu juga bahwa sangat berdampak pada mesin. Pada pengalaman saya waktu overhaul kemarin, dibantu oleh helper mekanik, yaitu dia masangnya kan, kita running jalan jauh tuh 1 jam kok air meluap panas gitu kan, apa lagi kita 1 jam lagi meluap lagi, ini kenapa kan, baru overhaul barangan ternyata pemasangan kipas itu terbalik. Nah, itu jadi pengalaman saya, itu harus dikoreksi lagi saat orang lain memasangnya, dan dicek lagi dayungnya apa udah nggak layak lagi dipakai, lebih sebaiknya diganti daripada nanti akibat di unit kan sayang. Dan selanjutnya kita beralih ke water pump, yaitu pompa air, namanya aja water pump. Water itu air, pump itu pompa, jadi untuk memompa air yang dari radiator sirkulasinya ke silinder tuh, baru balik lagi dibuka lagi ke radiator lagi, seperti itu. Dan yang berkaitan dengan water pump dan kipas radiator yaitu fan belnya kita cek, begitu juga fan belnya udah masih layak pakai atau tidak. Kalau enggak ya diganti. Water pumpnya juga kita cek bener-bener untuk meminimalisir mengulangi lagi dalam unit tersebut, karena pembongkaran itu membutuhkan waktu yang cukup panjang juga. Dan selanjutnya kita akan beralih ke tutup radiator. Perlu kita ketahui ya, tutup radiator tidak semuanya sama. Kadang sederhananya saja kita sampai tidak tahu ada fungsi dalam tutup radiatornya. Seperti saya lingkari itu adalah kode standar tekanan panas, di mana ada tanda 0,9, yaitu akan suhu mencapai 0,9 atau 88 kilopascal ya, biasanya akan membuka katup yang ditutup radiator, membuang atau menghisap
air dalam air cadangan. Begitu sebaliknya, apabila kode pada tutup radiator 1,1 atau bisa dibilang 108 kilopascal. Nah, itu akan berbeda dalam membuka katup tutup radiator, maka harus sering kita cek bener-bener standarnya kah bukan. Nah, kalau tidak standarnya ya maka terjadinya akan panas. Itulah tadi penjelasan saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini, mohon saran dan masukannya boleh di komentar. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih atas telah menontonnya. Kita bisa bertemu di channel yang lain lagi dalam tema yang berbeda atau sama. Terima kasih, selamat malam, salam otomotif, jaya selalu berkembang.